Guys, balik lagi bareng gue Edwin Srinata di Head to Head ya. Seperti biasa kita akan bahas sepak bola secara tajam, cerdas, tapi juga santai. Kayaknya narsumnya nggak ganti-ganti ya. Ya kalian pasti udah tahu lah yang udah sering bikin YouTube podcast. Kita sebisa mungkin memang membahasnya ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa separate gitu ya. Nah kali ini kita mau bahas bagaimana peluang atau setelah Indonesia U17 selesai kemarin bermain di Piala Asia U17. Kedepannya seperti apa sih kira-kira persiapannya? Ada juga beberapa berita yang kita dapatkan seperti misalnya pemain-pemain ini katanya akan dikirim ke tim-tim yang akan ikut EPA gitu ya. Ini masih bareng Mas Gita dan juga Bro Harpa kita akan bahas tentunya ya kedepannya seperti apa. Mudah-mudahan pastinya kita berharap hasilnya pasti terus berkembang dan timnas betul-betul bisa tampil dengan maksimal nanti di Piala Dunia U17. Bro, Amin. Mas Gita, kita bahas lagi. Ya, ini sudah selesai. Tapi sedikit review aja kalau U17 kemarin kita benar-benar nggak ngelawan Korea Utara. Ya. Secara apa ya? Secara permainan, secara postur, kecepatan semua. Dan yang gila lagi yang gue lihat Korea Utara yang sepertinya terlihat begitu perkasa ketemu Uzbek nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Dan kita kalau ketemu Uzbek gimana itu? Ya anyway lah, apapun itu. Tapi gue rasa PR besarnya masih banyak ya, Bro Arpa ya. Iya, dan terakhir kan kalau kita dengar kan, ya kemungkinan federasi ini mendengarkan juga lah opini dari masyarakat, di mana 6 bulan persiapan menuju ke Piala Dunia ini kan para pemain ini kan dipertanyakan nih kolam kompetisi di mana. Iya. Dan terakhir info yang kita dengar mereka akan dimasukin di EPA. Iya. Ini bagus. EPA Agustus tapi ya. Agustus mengikuti EPA U20 bahkan. Iya. Ini bagus, cuman kan mudah-mudahan ini jangan hanya occasionally doang nih, gara-gara seperti ini. Betul. Jadi selanjutnya harus benar-benar harus reguler, jangan juga comot-comot dari mana-mana segala macam gitu. Nah kedua juga soal diaspora, katanya mau nambah. Sebenarnya ini istilahnya bukan diaspora ya, karena usia segitu kan mereka masih bisa double. Kayak Matt Baker lah ya. Kayak Matt Baker. Ini juga menurut gue bagus di sisi lain, tapi untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang kan seharusnya kan ya kurang-kurangin lah seperti ini gitu. Yang ketiga soal konsentrasi, katanya kan Coach Nova mau dibesut untuk latih tim SEA Games kan. Ada rumor, ada berita begitu. Kalau nggak salah Pak Erick Thohir ngomong deh, kalau gue nggak salah ya. Kalau untuk SEA Games yang tahun ini yang ya? tahun ini bulan Desember. Okay. Nah ini kan juga mungkin agak ada sedikit kebingungan ya. Antara Vandenberg, IS itu aja udah beda lagi kan. Terus pas lagi Coach Nova gue nggak tahu. Menurut gue harusnya nggak usah Coach Nova aja di U17. Fokuskan di U17. Fokus aja, itu kan nggak gampang kan. Cuma tinggal 6 bulan setengah lagi kalau nggak salah. Betul. Biarin aja IS sama Vandenberg yang fokus di SEA Games U23 ya di Desember nanti. Oke, Mas Gita. Ya, gue sih ngeliatnya kalau sampai diganti, ini kan anak-anak muda ya, yang sudah terbiasa dipegang oleh Nova selama ini. Ya. Kalau diganti kan mau nggak mau ya pola pasti berubah lah ya. Semua pelatih kan, misalnya lo ngelatih terus Harpa ganti ngelatih kan pasti apapun akan berubah pola. Ada lah pasti. Ada berubah dan ini nggak gampang buat anak-anak ini ya. Kalau gue bilang ya under 17 ya Coach Nova aja, bukan karena jasanya dia meloloskan, tapi ya harus dilihat sampai Piala Dunia. Kalaupun kita nanti jadi bulan-bulanan ya itu risiko yang harus kita terima karena kita levelnya mungkin ya masih segitu ya kalau melihat permainan kita lawan Korea Utara. Tapi balik-balik lagi kenapa Korea Utara demikian hebatnya ke kita? Mereka kan pasti TC-nya militan masih kan jelas bahwa. Terus kenapa mereka juga di bulan-bulan ini oleh Uzbekistan? Uzbekistan lebih luar biasa lagi. TC-nya itu kompetisi ya. Kompetisinya itu kan apa dengan under 17, under 15 mungkin mereka terstruktur banget. Terstruktur banget sampai mereka kan lolos ke semuanya under 17, under 20 juara Piala Asia, under 23 masuk juara ke Olimpiade juga. ya juara juga. Terus tim seniornya bahkan sebentar lagi masuk ke Piala Dunia. Ya. Wah gila. Ya jadi ini udah terstruktur yang dari under 15 ke under 17, under 17 ke under 20, under 20 ke under 23, under 23 udah bisa jadi pemain senior. Nggak ada putus. Nggak ada putus jadinya. Itu kenapa mereka luar biasa banget jadinya. Mungkin cara pandangnya gini ya, kadang-kadang tuh kita suka salah cara memandang sih Mas Git sama Bro Harpa. Seolah-olah, kualitas pemain nggak mumpuni nih nanti di Piala Dunia sehingga misalnya hasilnya banyak kalah gitu. Tapi kan kenapa output kualitas begitu kan dari kompetisi ya? Ini kan harus dipikirkan ya Bro. Iya, kalau kita ngelihat tadi rentetan prestasi yang ditorehkan Uzbekistan yang disampaikan Mas Gita, terus ya, gue yakin, jujur kita mungkin jarang yang tahu betul ya seperti apa Uzbekistan ya. Mungkin tahu sedikit-sedikit ya. Koreksi tambahin kalau memang gue nggak ini. Itu udah pasti mencerminkan kompetisi mereka yang berjenjang pasti jalan dengan baik. Udah pasti karena bukan hanya satu kali doang mereka berprestasi. Tadi udah
sampaikan dari U17, U20, U23 senior. Dan ini kan nggak putus nih. Ya, U23-nya juga rata-rata masih muda, yang seniornya juga rata-rata masih muda, gue lupa waktu itu berapa rata umurnya. Dan kalaupun ini udah makin senior, udah nunggu nih 17, 20, 23. Jadi ini sih menurut gue sih ya ada mungkin ya, ada bagusnya juga kita kemarin nggak lolos ke sesi final ya. Kalau kita ketemu Uzbek mungkin nih dihajar, dan mereka itu ngalahin Korea 3-0. Mereka udah masuk gigi 3 loh menit 70 80 loh. Itu gila sih. Itu. Kalau mereka terus dihajar misalnya lu harus golin lagi 3 mungkin bisa. Karena lawannya kan 10 orang dari menit ke berapa? Babak pertama kalau nggak salah. Iya, benar. Jadi yang mewakili negara di event resmi itu memang biasanya di kelompok usia itu ada 3 ya. 17, 20, 23. Cuma negara-negara itu di bawah 17 sama setelah 17 itu nggak pernah putus, setiap usia ada liganya. Ini kan yang harus diperhatikan gitu kan bro ya. EPA kita kan under 18, under 20 yang jelaskan selama ini. Tapi kita kan kompetisinya hanya Agustus sampai Oktober, jadi kelar kayak harus cepat kelar. Artinya dalam waktu Agustus, September, Oktober itu kan 3 bulan. Artinya 9 bulannya mereka nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi itu menyulitkan pelatih untuk memanggil mereka ke timnas mana yang terbaik, mana karena nggak digodok dalam sebuah kompetisi. Gitu. Mungkin semangatnya gini kali ya, biar tidak semangat itu bukan menghujat ya, tapi dengan kompetisi kita yang berantakan aja, we can do something. Ya, dengan dapat sekarang ini ya. Semangatnya gitu. Jadi jangan kita, wah ini begini. Apalagi kalau dibenahi dengan baik. Iya betul, itu dia. Itu intinya sih. Jadi ya oke lah, selama ini kalau ada kekurangan segala macam, akuin aja, benahin nggak ada masalah. Gitu. Dengan kapasitas pemain yang ada kemarin, gue lihat kalau itu benar-benar diasah, gue yakin pasti jauh lebih bagus. Iya, bukan cuma lebih bagus, nanti ada di luar tim itu yang muncul. Yang bisa jadi opsi buat Coach Nova bawa juga. Iya, gitu. Artinya kan kemarin di airport waktu pulang kan Coach Nova diwawancara, terus dia bilang bahwa kalau AFF, kualifikasi dan Piala Asia kita bisa pakai pemain-pemain ini aja. Ini mau nggak mau dia harus cari diaspora yang sudah punya paspor Indonesia. Artinya kalau di bawah 17 kan pilihannya mereka masih punya 2 paspor, punya ayahnya, punya ibunya. Mungkin kan, tapi Coach Nova bisa bilang kayak gitu karena dia juga agak bingung gitu, mau nyari di mana lagi yang kualitasnya lebih dari yang sekarang ini. Ini gue bacain sedikit ya Mas Gita dan Bro Harpa. Gue follow yang namanya Liga Persebaya. Dia bikin Liga Internal Persebaya. Jadi mereka membentuk ya sekarang bukan liga baru sih. Jadi sekarang 3 kelompok umur, mereka mulai dari kelompok usia 14, 16 dan 18 ke atas telah dipastikan yang akan dipertandingkan musim ini. Nah, terus mereka perbanyak jumlah pertandingan, total itu 380 laga. Dan format setengah kompetisi dengan total jumlah pertandingan 190 laga semusim dari setiap tim. Ini kan gila banget nih yang dilakukan Liga Internal Persebaya. Liga Internal Persebaya ini teman-teman, ini menghasilkan Hernando Ari, Rizky Ridho, dan Marcelino. Belum lagi kalau kita bicara yang sudah mulai mungkin agak menurun ya, Brilian Aldama, ada juga di situ. Jadi sebenarnya gue berharap tiap area atau tiap klub itu juga punya model-model begini sebenarnya. Nah, ini menurut gue satu ya, memang setahu gue dari Jawa Timur ini Asprofnya, terutama Asprofnya secara umum dan juga Persebaya ini yang lumayan paling aktif. Sehingga nggak heran ada lahir 2, 3, 4, 5 pemain yang ada di level teratas. Nah, cuman apakah ini merata kan? Nah iya, sayangnya nggak merata gitu. Nah, menurut gue salah satu yang harus diutamakan juga ini direktur teknik nih. Ada kaitannya ke sini kan nih, untuk bagaimana dia melihat hal-hal seperti ini mungkin aja bisa menjadi pilot project untuk tim-tim lainnya dan dilaksanakan dengan benar. Kan balik lagi yang gue bilang tadi, banyak klub yang nggak sungguh-sungguh nih untuk memenuhi 1 dari 5 syarat klub profesional kan dengan punya tim junior ini. Jadi gue yakin belakang parang di asal tajam juga lah. Artinya kalau sebanyak mungkin pemain yang diikut kompetisi atau bersaing pasti ada lahir juga yang bagus. Nggak harus klub sih. Kalau ini kan kebetulan Liga Internal Persebaya. Kalau dari tiap Asprof jalan aja. Asprof jalan. Itu banyak lagi kolam-kolamnya. Kalau sekarang yang gue lihat kan di Bali United. Bali United kan kemarin menghasilkan banyak pemain. Ada Putu Panji, ada Putu Ekayana, ada Kadek Arel yang udah di under 20 ya. Masuk tim utama. Tapi kan pemain-pemain ini belum masuk ke tim nasional utama tadi. Ini yang harus dicoba, dan itu kan dihasilkan di SSB lokal Bali United sendiri. Betul. Tapi kan memang tujuannya dari pemiliknya adalah untuk menggantikan pemain-pemain senior mereka, terutama pemain-pemain asing yang makin lama makin mahal harganya. Nah itu artinya
ada satu kepentingan bisnis yang coba dijalankannya tapi menghasilkan pemain. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus dijalankan. Dan kepentingan bisnis ini sejalan juga dengan sporting yang mau kita capai untuk melahirkan pemain gitu. Itu jadi menurut gua sangat positif sih. Iya, jadi kita harapkan sebenarnya U17 ke depan kalau sebenarnya juga nggak mau menjadi bulan-bulanan, saya pikir memang kan juga ada berita tadi EPA itu sudah akan dilakukan di Liga 2 bahkan ya, Iya, Mas betul. Git ya. Iya. Mudah-mudahan memang kolamnya semakin banyak ini betul-betul bisa menjadi wadah mereka menempa untuk meningkatkan level individunya lagi. Sekarang syaratnya bukan cuma Liga 1 aja ya, Liga 2 juga harus ya. Jadi sangat baik karena sekarang gue udah mulai dengar tuh klub-klub Liga 2 udah mulai nyari-nyari pemain tuh untuk kompetisi. Iya, mungkin memang harus dimulai ya. Dan yang EPA-nya ya guys ya gitu. Iya, EPA. Jadi gua nggak tahu siapa yang bisa force ini ya. Mungkin LIB kali ya. Ya justru LIB kan LIB bikin kan, regulasi. iya, artinya benar-benar dijalanin juga. Iya, betul. Bahkan mungkin harus kompetisi harus agak berani bahwa sekarang kan Liga 1 itu klub harus memainkan beberapa pemain under 23 masalah. Ya dicoba aja under 20 turun terus seperti ada beberapa yang kayak gitu. Jadi memudahkan pemain-pemain ini untuk punya menit bermain di kompetisi lokal juga. Iya. Oke, jadi kita harapkan sama-sama ya teman-teman supaya U17 ini, cuma gini loh, bahasa gue kita harapkan ini maksudnya kalian jangan membebani juga gitu. Kita harapkan tuh maksudnya supaya kolam kompetisi makin banyak, jadi memudahkan Coach Nova pilih pemain gitu maksudnya. Iya, betul. Supaya kualitasnya nggak, jangan gini, bahkan udah terpilih 20 aja dari yang first starting sama yang cadangan itu gapnya aja masih kelihatan. Jauh, Iya. Waktu kemarin main lawan Afghanistan Iya. kelihatan ya. Gimana caranya kalau wadah kompetisi bagus kan gapnya kan menipis sebenarnya nggak kelihatan. Maksud gue gini loh, sangat bagus membuat Coach Nova bingung milih pemain karena kualitas, bukan bingung karena kualitasnya nggak nyampe sesuai standar. Nah itu kan beda. Iya, gitu. itu yang bisa kita lihat waktu di Uzbekistan kemarin ketika dia lawan Korut itu lawan udah main 10 orang, terus mereka sudah 1 gol, 2 gol itu langsung rotasi, tapi nggak beda jauh. Nah, Gaya bermainnya nggak beda jauh, nggak jomplang Iya. sama sekali. Dan kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat ini emang tadi bedanya apa ya skillnya gitu. Dan gue jadi berpikirnya gini, kan 23 pemain itu kan satu tim kalau turnamen kan. Iya. Itu kan artinya di setiap posisi logikanya adalah dua pemain, satu ini satu cadangan. Jangan-jangan yang diambil Uzbekistan yang 23 di bawah itu di Uzbekistan sendiri masih ada yang nunggu sebenarnya. Itu. Karena mereka kalah bersaing dengan yang ini. Iya. Tapi kalau ini dimainkan bisa menyaingi tim-tim yang bermain gitu. Itu yang harus bahwa kantong pemainnya itu banyak jadinya. Jumlah pemainnya itu banyak sehingga memudahkan pelatih untuk memilih gue mau yang ini, gue mau yang ini, gue yang mana. Ini yang sering gue bilang juga bro sama Mas Gita bahwa termasuk pandit-pandit yang lain ya. Maksud gue gini, masa depan timnas cerah itu bukan dari rataan usia sebenarnya. Karena pemain sejago apapun, semuda apapun usianya, mereka bisa flop. Iya. Tapi kalau kolam kompetisi banyak, Ngantri ya. yang flop ini cepat digantikan. Gitu. Iya. Jadi kan memang masa depan itu dari jumlah pemain yang banyak kan. Emang pandit yang ngomong itu siapa ya? Lu suka mancing-mancing sih. Jadi pengen minum. Iya, tapi bener gue paham maksud lo. Jadi pertama pemain ini kan makin lama walaupun usianya ratanya muda, ya nggak ada jaminan juga dia sampai umur 30 akan perform terus. Betul, Gitu. karena atau cedera atau memang performanya turun atau apa bisa flop juga pemain itu kan macam-macam penyebabnya kan. Tapi kalau pemain kualitas banyak, gampang aja. Tinggal ganti. Orang udah biasa kok kalau si A misalnya drop di luar ya, ya lu nggak dipanggil. Ya, betul. Dia lagi bagus, yang Padahal caption 0 padahal dipanggil. dia usia masih muda, Iya. tapi karena emang nggak perform iya. Betul, nanti tiba-tiba dia 6 bulan perform lagi, masuk lagi ke timnas. Kan itu kan dinamika yang biasa sebenarnya. Iya. Jadi kita kadang kita berpikir Mas Git, logika umum bukan logika sepak bola. Gitu. Itu yang menurut gua agak disayangkan. Oke, jadi tadi masalah diaspora dalam arti umur yang sebenarnya belum bisa dikatakan diaspora, masih bisa memilih 2-3 pemain masih perlu ya kalau memang nanti sebagai penambal saja di posisi tertentu. Ya mau nggak mau sih ya, karena kalau kita lihat ini kan ya kita jangan sampai terlalu flop juga lah gitu ya. Bukannya berarti kita nggak bisa nerima kalau kita kalah, cuman gimana ya? Gini loh, pemain-pemain ini kan kalau kita lihat kemarin di Piala Asia aja kita udah kedodoran. Kita agak sedikit beruntung karena satu grup dengan yang lumayan agak gampang. Begitu kita ketemu Korut, kita dihajar kayak gitu, belum Uzbekistan ya. Nanti takutnya ketika kita ke Piala Dunia ketemu jagoan-jagoan dari Amerika Latin, dari Eropa. Dan sistemnya Piala Dunia ini kan agak berubah sekarang. Betul. 48 tim akan dibagi dengan mini liga. Masing-masing mini liga itu terdiri dari 12 negara.
12 jadi negara. ada 4 mini liga ya? Ada 4 mini 12, liga. 12, 12 tim ini akan dibagi menjadi 3 grup. Oh, Juara tiap grup lolos ditambah runner up terbaik. Artinya kan juara grup tuh kan nggak gampang kan. Wah, itu berat ya. Runner up terbaik ya. Kita kan kalau mau lolos dia harus jadi runner up terbaik. Baru nanti mereka ketemu dengan liga-liga yang lain dari 12 yang lain. Nah, panjang jadi kompetisinya, nggak memudahkan. Kalau dulu kan juara runner up ada urutan ketiga terbaik bisa Iya, lolos juga. betul. Nah, sekarang enggak itu yang agak merepotkan dan Coach Nova nggak punya banyak pilihan karena Iya. pemainnya itu aja. Betul memang peserta ditambah Nah, banyak, iya. tapi lolosnya juga sulit. Iya, dipersulit juga lolos jadinya. Itu kan untuk Oke. menambah jumlah pertandingan Iya. sehingga nilai jualnya jadi tinggi. Biasa lah gitu kan FIFA. Biasa lah itu FIFA emang. Ya begitulah FIFA. Dan pemain kan kalau dengan banyaknya pertandingan berarti hektik. Iya, Kemudian betul. takut akumulasi Iya, kartu, iya. belum lagi cedera. Iya. Gitu. Jadi Dan FIFA kan menjadikan Under 17 ini kayak turnamen buat pemain-pemain ini, makanya tiap tahun sekarang kan, Iya. bukan cuma 2 tahun sekali. Itu juga yang kita perlu lakukan. EPA juga harus konsisten melakukannya. Kan bangga tuh kayak Persebaya kan selalu nyebut-nyebut kan. Erando Ari dari gue, Iya. Marcelo dari gue, Rizky Ridho. Rizky Ridho juga dari gue. Ya kita, ya kayak gue suka nyebut bahwa Bukayo Saka dari HLN. sama Luis Kelly jangan Iya, lupa. dari HLN. Masih ada Nuanieri kan lulusan Iya, Piala iya. Dunia U17 Iya, yang di Jakarta ya. 2023. Masih konsisten loh di Arsenal. Iya. Ya kan? Tuh waktu gue nonton Inggris di sana, lawannya Brazil loh. Gue dukung Nuaneri itu kalau. Oh, yang di sini Piala Dunia. Di Jis, ya? yang di Jis ya. Iya, di Jis. Iya. Jadi ya sudah kalau bisa kita harapkan Coach Nova fokus saja di U17. Iya, Walaupun menurut memang gua. ada rumor beredar tampaknya dia akan ditempatkan gitu di U23 di tim SEA Games, tapi kita tunggu aja lah. Kalau Iya. dari kita sih Iya. mudah-mudahan bisa ini ya. Mudah-mudahan bisa tetap fokus di Iya. U17 aja. Sama takutnya kalau di nangan SEA Games kan takut kepleset ya kan. Coba Ya tolong diperjelas. maksudnya kepleset dia jadi nggak fokus gitu. Jadi malah terbengkalai. Piala Dunia ini kan SEA Games ya. Tapi susah juga ya dia SEA Games. Kan sekarang aturannya pada saat SEA Games nanti liga berhenti. Iya, Ya, udah dipastikan. udah dipastikan. Tujuannya kan biar pemain-pemain yang ada di Liga 1 bisa memperkuat timnas SEA Games. Tapi kan nggak pegangan Nova juga itu pemain-pemain ini kan. Nah, itu tadi. Jadi dia kayak baru lagi jadinya. Nah, itu tadi Harpa bilang baru jebakan yang Gue bilang kepleset ya. Bisa jadi politisi dia. Tapi better mana kan ada juga isu yang bilang pemberitaan mungkin Coach Indra Safri megang lagi ya tim SEA Games ini, Bro. Juga kayaknya udah hampir pasti. Iya. Orang dia juga udah posisi Vandenberg di mana jadi? Nah, itu dia. Itu Kan sempat juga dibilang Vandenberg kan yang akan megang U23 kan? nah, itu mau jawaban yang bener apa yang gimana? Tapi memang mungkin kayak gini. Karena Piala Dunia Under 17 SEA Games itu di tengah-tengahnya kan ada kalau kita lolos ke putaran keempat Oktober, atau playoff, kan Oktober November kan ada playoff Iya, gitu kan. Oktober, Nah, ya. kan Oh, Vandenberg iya. asistennya Kluivert. Mungkin Kluivert nggak ngasih mungkin ya kalau Oh, itu diperhitungkan. knowing orang Belanda kan, Iya. gue mau fokus ke gue gitu pastinya. Iya, artinya udah diperhitungkan kalau memang kita Lolos. lolos itu. Iya. Oktober November ya Mas ya? Iya, Oktober ya. Kan September tuh hanya FIFA Match Day, Iya, tidak ada iya. pertandingan. Itu Oktober, round November. 4-nya ya? Round di situ? 4 Round ya? 4-nya Oktober Netral, dan tempat November. netral. Tempat netral Kita Oktober belum dan tahu. November. Oh. Pasti Clever berpikir jangan ambil dulu, ini punya gue, pasti gitu dia. Iya, ya bisa sih, bisa. Ya makanya disiapkan Indra Safri. Iya. Cuman Vandenberg juga waktu gue nggak tahu ya waktu kayak di Australia ya, itu dia nggak di bench loh. Nggak ada sih memang. Oh dia enggak. Nggak ada dia, Ada di Strasbourg dan dia, Lazat yang iya, gitu ya. dia di atas. Jadi memang udah diproyeksikan dia untuk U23 cuman kalau memang lagi nggak ada ya mungkin dia diperbantukan kayaknya begitu ya. Nah kemarin tuh gua nonton tuh pas Liga 1 ya, itu ada Vandenberg sama Indra Safri. Iya, memang berduaan begitu. Lagi mantau Iya, pemain betul. di Persita kemarin sama satu lagi gua lupa apa gitu. Mereka mantau juga tuh. yang di GBK kalau nggak salah juga ada. Sama di iya. Pokoknya dia ada. berdua lah. Betul, betul. Dia berdua. Lagi mantau juga pasti kan udah kira-kira siapa yang mau dipanggil TC dulu nih gitu. Nah, tadi gua sempet sebut Liga 1 Mas gitu. Iya. Ya, sekalian aja ya. Oke. Oke. Ini kan sisa beberapa week lagi. Iya. Persib sih udah lumayan menjauh gitu, tapi Iya. tetap masih ada sekitar 18 poin yang diperebutkan, 6 pekan tersisa. Kalau kita bicara atas dulu deh, rasanya Persib, Dewa, Persebaya mungkin masih punya peluang juga ya untuk Ngobrol Persib. ngobrol Persib. Cuma memang Persib ini konsisten sekali gitu, Konsisten, ya. secara hasil dan permainan bahkan. Iya, mereka konsisten secara permainan, punya lini belakang juga sangat kuat. Iya. Pemain-pemain secara individu kedalamannya juga oke. Menurut gua mereka salah satu kandidat juara Liga 1, Dewa United Challenger yang sangat oke, tapi
pengalaman berbicara. Iya. Cuman yang tantangan Persib adalah para pemainnya yang gue tahu itu banyak kontraknya mau habis. Iya. Tahun ini. Nah itu gimana tuh kalau misalnya berapa pemain itu dan kemungkinan katanya banyak yang minta kontraknya tinggi-tinggi juga untuk kontrak baru. Lebih ke non teknis ya. Lebih kepada non teknis. Tapi gue rasa sih para pemain itu juga pasti pengen lah menutup mereka entah diperpanjang atau enggak memberikan gelar juara Persib musim ini. Gue rasa mereka benar. Tadi kata kuncinya ada konsisten dan kedalaman skuad. Iya, dan lihat permainan Dewa sempet gue kaget sih Mas ya. Cuma memang di 2 match terakhir mereka hilang poin tuh. Tapi tadi malam menang ya? Tadi malam menang. Iya. Tadi malam menang lawan tuan rumah siapa ya? Padahal gue siaran tuh. 1-0. Egy asis. PSS Sleman. Padahal PSS Sleman main bagus banget loh. Tapi Egy, gue seneng sih ngeliat Egy sih di Dewa tuh. Tapi kuncinya pertandingan hari ini lawan Bali kan ya. Sekarang mereka bedanya 5 poin kan Persib dengan Dewa menang tadi malam. Kalau Persib kehilangan poin lawan Bali, seru lagi. Which is Bali itu nggak pernah kalah sama Persib kalau di Liga. Oke. Udah berapa tahun lah nggak kalah. Mereka kalahnya kan hanya di Championship Series kemarin. Nah, ini akan bisa merepotkan posisi Persib dengan hanya beda 5 poin atau bahkan nanti 6 poin kalau mereka imbang. Tadi kuncinya di pertandingan kali ini. Tapi kalau ngelihat konsistennya Persib susah juga ya Dewa untuk ngomong. Iya, dia tuh kadang-kadang kelihatan, kadang udah ketinggalan tapi tiba-tiba berubah, transisi bagus, nyetak gol lagi gitu. Jadi benar-benar apa ya, mentalnya udah jadi juga gitu Persib nih. Belum ketemu tapi Dewa sama Persib ya. Dewa terakhir ketemu Persib menang kan Dewa. Menang Dewa di kandang Bandung, Persib. ya, Betul. Ini juga seru nanti nih. Pertandingan ini nanti juga akan ditentukan Dewa, Persib sama Persib lawan Bali. Dewa bisa menang kan ada orang dalam di situ, bekas Persib. Siapa? Des. Gue kira Ricky Kambuaya tadi lebih. Yang seru juga adalah Dewa nanti di Pakansari ketemu Malut ya. Malut kan Oh, pemain. iya, kan. Malut masuk ke 10 Champions juga pertandingan nggak terkalahkan Malut. Iya. Ya, itu tadi. Malam ini mereka main, Dan yang minggu depan main. menarik di Malut itu terakhir itu si Yakub Sayuri dijadiin AMC. Iya, betul. Iya, iya. Betul. Yang dia bikin hat-trick ya. Dia bikin hat-trick dan bagus mainnya dan nggak nyangka. Dia kan jarang tuh. Either dia main di sayap kanan, bek kanan, bahkan juga mungkin di kiri pernah jarang tapi jarang. Nah, ketika dia di Saus itu kok bagus. Iya, Di luar 3 gol itu dia nge-pressnya oke. Dan ini menurut gua kalau dia bisa konsisten main seperti itu, Dipanggil timnas. bukan hanya dipanggil timnas, Mas. Mungkin aja gantiin Marcelino Ferdinand. Oh, nggak bisa main lawan Kan nggak Cina bisa main, ya. walaupun selama ini kandidatnya kan katanya Oh Egy, iya, iya nyambungnya bisa ke sana sih. Eleanor Renders, bisa Ricky Kambuaya, bahkan juga Dean James digeser ke kiri, Ragnar ke tengah juga bisa. Tapi kalau ngeliat Jakob seksi begitu, Iya, iya. di tengah. Marcelino hanya akan buat lawan Jepang ya segala. Ya, dan artinya kalaupun Jakob diproyeksikan jadi AMC, dia mau jadi kanan pun bisa. Versatile makin banyak. Kan Betul, dia buka ruangnya bisa balik ke posisi dia lagi Bisa. tuh. Gue benar-benar kaget karena biasanya jarang kan dari sayap jadi gelandang lah gitu. Iya. Itu sih. Yang salah satu yang menurut gue menarik dari Maluku Utara United ya itu. Jadi teman-teman ya, Malut ini menjadi salah satu tim promosi yang posisinya paling atas, tembus 4 besar dan sudah dipastikan tidak degradasi. Ya iyalah ya karena udah 4 besar. Dan tiap ditanya sama beberapa orang yang di Malut, gimana? Enggak, target kita menghindari degradasi. Tapi kalau Tiba-tiba 4 besar. tiap lihat line up Malut, gue tuh sampai WA ke Yeyen, WA ke Opa Wes. Oh iya, Dia bilang, Opa Wes. ini lo tuh harusnya ada di 4 besar atau 5 besar lo kalau ngelihat susunan pemain lo, karena lo nggak mungkin lo hanya ada dengan Bali sekarang menurun permainannya, lo harus nyodok ke 5 besar pelan-pelan tapi mereka ini nyodok ya, walaupun di awal-awal kan mereka susah banget menang ya, draw kalah. Mereka sering draw, kebobolan, kalah. 1-0 kebobolan, 1-0 kebobolan. Kebobolan, Gitu. ya. Cuma transisinya bagus banget. Betul. Ya. Cepet banget gitu. Jadi kan kita pernah bahas ya, bola itu nggak ditentukan pemain yang cepat gitu, tapi bagaimana keputusan, eksekusi cepat baru permainan tuh kelihatan cepat. Nah, Malut tuh bagus banget di situ gitu. Kalau gue bilang sih itu kombinasi dari environment yang bagus, kemudian juga kombinasi antara duet Kakak Imran sama YT. Nah, ngomong-ngomong Kakak Imran sama Coach Yentu, doain aja gue ada rencana ngundang di podcast ini. Kayaknya mereka udah oke ya, tinggal nentuin hari aja. Jadi nanti kita akan bahas banyak soal kenapa dua orang ini dibalik sukses di sisi teknis, apa yang mereka buat dari Malut sehingga mereka bisa tampil luar biasa. Boleh dipesan nggak buat mereka berdua? Boleh dong. Sekarang Malut mainnya udah seindah stadionnya. Dulu kan sempet gue ledekin. Mereka nanya, gimana Malut? Stadion lu yang bagus mainnya belum. Tapi waktu lawan Persis itu ya, itu tuh gue nggak ada jeda nafas loh. Oh iya. Play-by-play karena wah, cepet. yang 3-1. Yang hat-tricknya itu. Maksudnya kalau lu bicara era sepak bola modern, itu Malut main begitu. Emang keren. Wah, gila tuh. Bukan yang ya
apa sih lu mau ngomong total football itu bukan eranya sekarang karena ruangnya kan makin sempit gitu. Ini mereka tuk, wah cepet banget. Walaupun akibatnya belakang mereka suka berantakan. Ya, Ya. Tapi kebobolan Persis kena jebakan gitu sehingga Yakobnya lolos mulu. Enak lihat main malu. Gol ketiga tuh yang keren banget yang dia lepas. Gila tuh. sih. Nah terakhir Mas Git sama Harpa, papan bawah nih yang kayaknya Ketat tapi sebenarnya ya. sebenarnya di bawah itu ketat banget. Lima terbawah itu Iya ketat. belum aman semua ya. Yang paling bawah bisa ke atas, bisa lepas, yang peringkat 5 terbawah pun bisa masuk ke Iya, nah Mereka 29, 28, 27, 26, 26 kan jadi. Iya, poinnya. betul. Yang nomor 6 paling bawah tuh 39 udah aman itu. Jadi, Iya. Jadi Sleman ini kan memulai dengan minus kan. Iya, betul. Mereka ini lagi struggle untuk supaya bisa dapat poin, cuma kemarin kalah lagi lawan Dewa. Jadi ini kayaknya masih seru nih konstelasi pergerakan di tiga Kalau ngeliat mainnya terbawah. sebenarnya nggak pantas kalah ya. Tapi sepak bola ya gitu Iya. ya. Kira-kira kalau ini Wah, ini nyebut merek ngeri nih. Ngeri kalau ini. nggak, lu aman aja komen. harus improve. Diplomasi. Iya. Tapi memang tiga terbawah ini berat nih. Ini sekarang ada Sleman, ada PSIS, satu lagi Madura ya. Semen Padang. Semen Padang. Oh, Semen Padang, sorry. Kemarin Semen Padang menang soalnya tuh. Menang Ya, kemarin tapi dia 3-2 masih dari di urutan PSIS. 16. Iya betul. Oke. Nah kita cek ya klasemen guys. Coba kita cek. Kita cek di tiga terbawah PSIS, Semen Padang, PSS Sleman. Iya. Poinnya 25, 25, 22. Tapi peringkat ke-15 itu Persis Solo itu 26. Iya, dekat. Iya, nggak beda jauh, Deket cuma juga. beda 1 poin. Yang di atasnya Persis Solo dekat juga poinnya. Madura 27. 27, cuman beda 2. Jadi 5 tim itu dibedakan 2 poin doang. Iya, betul. Jadi Habis memang itu 39 ya. habis itu 29. 29 kan masih Barito. dekat Barito. Masih dekat Barito juga Putra. ya. Jadi ini betul-betul sulit nih, nebak-nebaknya sulit nih. Iya, gue sih berpikir akan ada 2 Jawa Tengah yang hilang dan 1 Sumatera. Ini aja udah lumayan ini ya. Itu aja udah menjurus Gua sebenarnya. mirip-mirip aja deh. Jawa Timurnya aman. Iya, Jawa Timur aman karena materinya juga lumayan bagus sebenarnya menurut gua. Cuman dia apa saja di perjalanannya banyak hilang poin segala macem. Iya sama kayak tadi. Sebenarnya agak disayangkan sih kalau ada 2 Jawa Tengah hilang karena gue tuh pecinta derby loh. Jadi asik kan kalau musim depan ada derby Jawa Tengah. Dan PSIS kan salah satu tim klasik lah ya yang udah lama itu jadi ya, harus apalagi ya. disayangkan. Cuman ya let the best win lah, apa boleh buat Kalau ini gitu. tepi jurang ini agak curang. Ngeri bro kalau ngomong Liga 1 salah-salah ngeri. Iya. Curang-curang tapi off-road masih jalan. Pakai ban tahu ya. Kayaknya kita lihat aja ya teman-teman ke depan seperti apa karena kadang-kadang kalau kita nebak hasil tim A gitu, tergantung juga hasil tim lain juga gitu. Nanti konstelasinya bisa berubah. Tapi nanti akan gua sisipkan lah setiap nanti misalnya gua ketemu siapa atau gua ngundang mereka lagi, pasti gua akan bahas lagi Liga 1 ini karena sudah mulai masuk match-match terakhir gitu ya. Jadi seru juga kalau kita bahas Liga 1 kan gitu. By the way terima kasih ya Bro Harpa. Thank you. Mas Gita. Ya sama-sama. Thank you banget. Nih gua udah berkali-kali ya. Ini ketiga nih. Baru 2 kali. 2 kali ya? 2 kali bikin 2 episode tapi. Tapi 3 kan dengan Tahu sih ukurannya. 3 kan dengan 2 kedatangan. Ya, iya, Sama kayak betul. 3 pergantian pemain lewat 2 kali. Thank you ya, sehat-sehat semua. Gini, gue berharap kalau sampai Arsenal ke final, gue manggil lu lagi. Oke, dengan Kirain senang kita podcast di Munchen. Amin. Ikut Harpa dong. Nanti gua kasih report dari sana. Kalau semuanya sesuai Yes. rencana ya. Thank you banget. Thank you guys, sehat-sehat semua. Ya. Teman-teman ya, demikian tadi edisi yang kita bahas, Indonesia dan juga Liga 1 semuanya lengkap. Dan mudah-mudahan ke depan ada banyak hal lagi yang mau gue bahas. Intinya kita tetap bisa memberikan sebuah informasi yang menarik buat Anda semua. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Thank you.